Sorry Bang Rasman. Bang Rasman, Ya, soal Alvin Lim itu ya. seperti apa Bang? Abang kan udah Baik. ditunjuk jadi Nah, pengacaranya. itu tadi ya. Itu tadi dalam 4-5 hari ini saya menyaksikan ada seorang pengacara si hitam kumal yang kerjanya memposting pengacara yang lain sambil menyudutkan pengacara tersebut. Menurut saya, si pengacara ini yang sudah sangat sombong, sangat angkuh dan menjijikkan. Kenapa? Karena profesi advokat itu kita belajar, terutama belajar ketika kita ujian advokat, disumpah. Kita nggak pernah itu diberitahu bahwa salah satu poin kalau Anda kaya, terus Anda mobil mewah, terus Anda tunjukkan ke publik dengan pongahnya. Nggak ada. Kita tetap menyentuh pada aspek nurani. Ada tanggung jawab moral yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi saya takut ya, jangan sampai lawyer-lawyer muda bergeser nih. Bergeser pikiran dan hatinya dari aspek responsibility secara nurani menjadi materialistis. Tidak saja materialistis, tapi juga pongah, angkuh, dan sombong. Ini sudah keliru. Karena kalau lawyer dia di daerah atau di Jakarta, kalau dia hanya menemukan klien-klien yang tidak ada duitnya, dia nggak mungkin bisa beli mobil mewah, bos. Nah, jadi kalau itu diorientasikan seorang lawyer yang kuat itu, yang berhasil itu dengan materi, dan itu dipajang-pajang, di begini-begini, kan, ini menurut saya harus ditertibkan. Jadi saya berharap Bang Otto Hasibuan, Bang Yusril, ya, yang mereka itu lawyer yang sedang berada di sana, saya kenal kedua orang ini, ya saya berharap agar organisasinya itu diberitahu supaya menegur yang bersangkutan, diingatkan gitu loh. Nah, kemudian rasanya tidak juga pantas dipersoalkan ya, karena selalu melakukan body shaming kepada orang, ya. Saya dibilang si botak lah, dia yang merasa dia paling ganteng lah, ya. Kemudian bilang ada seorang pengacara yang giginya kuning lah dan lain sebagainya, punya harta sekian lah. Ternyata belum triliun juga harta dia. Waktu saya dengar penjelasan dia, ratusan miliar, ini nggak ada, nggak sampai triliun. Nah, saya melihat bahwa adapun harta, adapun nama yang kita dapat sekarang, juga ada harta dikasih Allah. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki tambah pada saya. Mudah-mudahan Allah melindungi saya. Saya juga punya nama dikasih Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memuliakan saya. Tapi saya kira bukan untuk kita pamer-pamerkan. Nah, jadi ini sudah bergeser gitu loh. Nah, tapi saya lihat bahwa terhadap Alvin Lim, si pengacara ini, kalau dia membahas Alvin Lim, dia sebut nama saya. Kalau dia bahas saya, dia sebut Alvin Lim. Sedangkan Bung Alvin Lim ini rekan kita, ini saudara saya. Ya, rekan kita Alvin Lim ini, atau saudara Alvin Lim ini, atau Bapak Alvin Lim ini, adalah rekan sesama advokat. Dan saya memang bersahabat dengan dia. Jadi kalau saudara Alvin Lim, kemudian saya disenggol-senggol, lalu kemudian kami menjadi berkomplot untuk menyerang dia. Enggak. Sendiri saja saudara Alvin Lim menghadapi dia bisa kok. Saya juga sendiri menghadapi dia bisa kok. Tapi dalam persoalan ini mungkin kami satu pikiran. Nah, ketika terjadi diskusi, akhirnya Pak Alvin bilang ke saya, udah Bang Rasman, saya minta Bang Rasman bantu saya untuk menjadi kuasa hukum dari satu laporan dari putri Pak Alvin Lim, Ananda Kate Victoria Lim, yang diwakili oleh istrinya Pak Alvin, atau saudara Alvin, yaitu Ibu Fiorucci Pangkaraya. Nah, karena dulu kalian sudah tahu semua, dulu saudara Hotman Paris pernah dilaporkan di Barreskrim Mabes Polri. Itu yang sampai di Jakarta, saya akan datang ke Mabes Polri mempertanyakan perkembangan kasus ini. Yang kedua, saya ditunjuk juga menjadi kuasa hukum dari Pak Alvin Lim atau rekan kita saudara Alvin Lim
terkait dengan laporan adik saya Herwanto. Nah, dan baik Pak Alvin Lim sebagai terlapor maupun Pak Alvin Lim sebagai pelapor. Tapi sebagai seorang lawyer yang profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif dan persahabatan, kekerabatan, saya sudah menghubungi Adinda Herwanto. Saya telepon, saya bilang, Adinda, kita duduk ya. Nah, karena saya tidak mau kita sesama lawyer nih berantem dan ada pengacara yang senang. Kalau lawyer dilaporkan, senang dia. Si hitam kumal itu. Dia senang. Padahal dia tahu pengacara itu udah hak imunitas. Ini orang berbahaya menurut saya. Jadi saya bilang jangan sampai kita kejebak ya, Dinda. Nah, jadi kita duduk ya, oke Bang, nggak masalah. Tapi bilang sama Saudara Alvin Lim, jangan serang-serang pribadi saya. Oke, saya paham. Saya bilang. Nah, jadi sekarang saya lagi melakukan komunikasi agar semuanya baik-baik saja. Nah, begitu juga dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang, abang saya, abang kita semua. Juga saya telepon. Bang, izin saya ini begini dengan Pak Alvin. Oke, Dinda, nggak masalah. Yang penting saya jangan diserang pribadi. Kita fokus kepada aspek hukumnya saja. Nah, tapi yang satu lagi kita prihatin, ada pengacara yang senang. Nah, misalnya Tony sekarang, lagi sidang tuh, dia pengacara, pakai baju toga. Dipersoalkan. Dan dia senang. Ada pengacara di sidang, ada pengacara, dia dikumpulinya semua. Padahal hak imunitas itu ada, makanya orang menunggu. Oke, kita akan kejar di kasus Kate Victoria Lim. Ada lagi beberapa data yang kami punya, yang juga kami akan sikat ini orang. Begitu. Silakan. Oke, berarti Bang, Abang megang banyak kasus ya, bukan cuma satu ya Bang ya, di Alvin Lim ya Bang? Saya pegang dua. Saya pegang dua. Satu, laporan Ibu Pioruci Pangkaraya, istri Pak Alvin Lim dengan Kate Victoria Lim. Kemudian saya pegang laporan Pak Alvin Lim terhadap adik saya Herwanto, yang juga lawyer. Dan juga saya pegang laporan Adinda Herwanto terhadap Pak Alvin. Jadi kalau diakumulasi ada 3 kuasa. Dan kuasanya sudah saya terima. Sebelum Pak Alvin Lim berangkat ke Cina, jadi begini ya, kalau ada di medsos yang bilang Pak Alvin Lim melarikan diri ke Hong Kong lah, ke Cina lah, ke Singapura, itu bohong. Memang beliau itu sedang berada di Cina, beliau telepon saya, kami WA sampai dengan tadi. Memang beliau sana lagi cuci darah dan kalau memungkinkan akan melakukan cangkok ginjal. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita mendoakan teman sejawat itu supaya dia selamat, sehat, bukan didoakan untuk dia hancur. Heran saya, tidak ada satu agama di dunia ini yang disuruh mendoakan orang untuk celaka. Tidak ada. Saya baca Injil, saya baca Quran, saya juga baca Tripitaka, Weda. Teman-teman saya agama lain, kita berdiskusi, nggak ada. Nggak ada. Semua diarahkan untuk kebaikan, kedamaian. Bahkan kalau di Injil itu lebih saya baca ketat di situ. Apa itu? Kalau pipi kananmu ditampar, maka kasih pipi kirimu. Begitu. Itu di Injil. Kalau di Al-Quran, kalau kamu dilempar, maka kamu kasih dengan senyuman. Ibaratnya dilempar dengan batu, kasih pisau. Artinya kasih kedamaian. Jadi ada orang yang ingin huru-hara. Ada. Saya lihat begitu. Ada pengacara yang ingin huru-hara, tapi mau bilang dia sukses. Nah, jadi kalau dibilang itu banyak pengacara yang sukses. Terus ada juga seorang pengacara yang bilang, itu terpidana, itu rekamnya begitulah. Saya jadi ketawa. 2024, tim hukum Bapak Prabowo Gibran itu, di situ ada Bapak OC Kaligis, mantan terpidana kasus di KPK. Berarti dia merendahkan itu. 2014, saya juga ikut di timnya Pak Prabowo Hatta. 2019, saya di timnya Pak Jokowi Ma'ruf. Jadi, itu di komen-komen. Untuk apa? Makanya secara tidak langsung orang akan mentertawakan dia. Nah terus kalau Bang Otto
dia banyak harta juga, dia jadi wakil menteri koordinator, Bang Yusril jadi Menko, dia jadi apa? Si pengacara itu, dia juga datang belakangan dan bukan juga pimpinan tim. Jadi sudahlah, kalau menurut saya kasus saudara Alvin Lim ini masuklah Anda pada substansi. Jangan masuk pada yang remeh-temeh, apalagi melakukan body shaming. Masa orang ditantangin, ayo tunjukkan seorang berapa deposito. Tunjukkan sekarang ini. Terus istri, bahas-bahas istri orang. Bahas-bahas istri dia lah, istri orang lah. Istri. Ya, kalau saya jejerkan istri saya dan mantan istri saya, kaget dia nanti. Yang istri itu yang punya kita. Ya. Kalau yang istri atau pernah menjadi istri, mantan istri, pernah istri kita, pernah bersama dengan kita, itulah yang pernah milik kita. Nah, tapi kalau kita tidak menikah, terus kita berselingkuh sama dia, itu milik kita. Nah, dan si pengacara itu, dia seorang Nasrani, setahu saya tidak boleh punya istri lebih dari satu. Karena yang dipertemukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kecuali maut. Tapi dia mengakui ada hubungan dengan seorang perempuan, artis yang ya sudah berumur. Dan itu harusnya memalukan dia sendiri. RT lagi, dilaporin lagi. Dan akhirnya berdamai. Jadi menurut saya, bahasa moral, tidak usah, urus moral. Saya urus moral saya. Urus keluarga, saya urus keluarga saya. Biarkan Pak Alvin Lim mengurus istrinya. Biarkan Pak Alvin mengurus kliennya. Kenapa kau ikut-ikut campur? Jadi orang ketawa dan orang geli. Nah di saya, jujur saya memang menunggu dengan pelapor yang nantinya akan tersaji di ruang persidangan. Saya menunggu itu. Jadi teman media semua ya ikuti saja dan kita happy-happy saja. Mungkin dia pusing di saya. Dari Jakarta, saya pergi ke Medan, saya ke Batam, saya kerja. Saya hidup saya begini, habis saya kerja, istirahat sebentar, saya mandi, kemudian saya sholat, baru saya keluar. Inilah dia faktanya. Memang saya habis kerja, kalau saya habis mandi, saya ganti sarung, kalau saya nggak keluar lagi kemana-mana, saya makan, ya kita berpenampilan begini. Ada pecinya, gitu. Nah, kalau nanti saya di luar, ya saya pakai baju formal, kalau perlu formal, kalau enggak saya dengan gaya, ya katakanlah zaman sekarang ada t-shirt dan lain-lain. Itu tergantung suasana saja. Karena kita nggak pernah memframe diri kita dengan kemunafikan. Begitu. Oke. Eki. Oke, siap. Terima kasih Bang Rasman penjelasannya, Bang. Thank you.